Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada video kali ini, kami dari kelompok Teknik Industri Universitas Wirata Pasuruan akan membahas tentang salah satu materi dari kimia industri atau proses industri kimia, yaitu asam sulfat. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya, yuk subscribe dulu, gak dosa kok. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang proses pembuatan asam sulfat. Apa sih asam sulfat itu? Nah, H2SO4 bisa disebut juga dengan asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam bervalensi 2. Asam sulfat ini asam dengan daya oksidasi dan daya hidrasi atau mengikat air yang kuat. Beberapa senyawa asam sulfat kita bisa lihat pada tabel. Di situ ada senyawa asam sulfat monohidrat atau asam sulfat monohidrat, yang berarti asam sulfat yang mengikat satu molekul H2O. Pada proses pembuatan asam sulfat dihasilkan juga produk yang disebut oleum. Oleum adalah asam sulfat yang di dalamnya terlarut gas SO3. Rumus oleum adalah H2SO4SO3. Oleum 20% terdiri dari 20% gas SO3 dan 80% H2SO4. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat asam sulfat. Di situ kita bisa lihat pada layar, salah satu sifat asam sulfat adalah hygroskopis, yang artinya asam sulfat yang diletakkan pada udara terbuka, maka dia akan mengikat molekul air pada udara. Untuk mengetahui kegunaan dan manfaat asam sulfat. 1. Asam sulfat dengan konsentrasi 53-56 derajat PU digunakan untuk industri pupuk. 2. Asam sulfat dengan konsentrasi 60 derajat PU untuk membuat garam sulfat dari amoniak, CuAl, MgZn, dan Fe, membuat asam-asam organik industri galvanilogam berlapisan dengan listrik atau electroplating. 3. Asam sulfat 66-66,2 derajat PU digunakan pada industri zat organik seperti permurnian minyak bumi, pembuatan fenol, alkilasi, isobutan, dan sebagainya. Untuk produk lain dari asam sulfat seperti oleum digunakan pada pembuatan nitroselulosa, bahan ledak, dan sebagainya. Nah, setelah tahu kegunaan dan manfaat, sekarang kita ke proses pembuatan asam sulfat. Tapi sebelum proses pembuatannya, kita harus tahu bahan bakunya. Untuk bahan baku, gas SO2 atau sulfur dioksida yang merupakan bahan baku pembuatan asam sulfat dapat dibuat dengan membakar belerang, sulfida, atau misalnya FeS2 atau H2S. Kita akan membahas yang pertama, bahan baku SO2 dari belerang. Untuk membuat gas SO2, belerang dibakar dalam suatu tungku pembakaran. Reaksinya adalah belerang bereaksi dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida atau SO2. Nah, di situ ada beberapa bentuk tungku pembakaran belerang. Untuk bahan baku yang kedua adalah SO2 dari pirit atau FeS2. Untuk membuat gas SO2, pirit dengan rumus molekul FeS2 dibakar dalam tungku. Reaksi oksidasi atau pembakaran pirit termasuk dalam reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepas panas dan memerlukan suhu yang sangat tinggi, kisaran 800 sampai 1200 derajat Celcius dengan udara yang berlebih. Reaksinya adalah 4FeS2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan Fe2O3 dan juga SO2 plus kalor atau panas. Berikut adalah bentuk tungku pembakaran pirit. Tahu nggak sih, proses pembuatan asam sulfat itu dibagi menjadi 3 metode. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proses bilik timbal. Pada proses ini, gas SO2 atau sulfur dioksida dioksidasi oleh NO2 atau nitrogen dioksida menjadi SO3 atau belerang trioksida.
kemudian direaksikan dengan air menjadi asam sulfat. Reaksi keseluruhannya atau reaksi sederhananya dari proses pembuatan asam sulfat adalah sebagai berikut, di mana SO2 bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan asam sulfat. Bahan untuk proses bilik timbal yaitu yang pertama adalah belerang, yang kedua adalah katalis. Nah, katalis yang digunakan di sini adalah gas NO dan juga NO2. Dan yang ketiga adalah air. Pada proses pembuatan asam sulfat melalui proses bilik timbal, produk yang dihasilkan memiliki konsentrasi 75 hingga 78%. Berikut adalah peralatan utama pada proses bilik timbal. Yang pertama adalah menara Glover, terbuat dari baja dengan bagian dalam tahan asam. Yang kedua adalah bilik timbal atau lead chamber, terbuat dari baja yang bagian dalamnya dilapisi oleh logam timbal. Peralatan utama yang ketiga adalah menara Gay-Lussac, terbuat dari bata tahan asam dengan bentuk lebih kecil dari menara Glover, tetapi lebih panjang. Proses pembuatan asam sulfat yang kedua adalah proses kontak. Tahapan utama pada proses kontak adalah melewatkan sulfur dioksida dan udara melalui katalis, kemudian diikuti dengan absorpsi sulfur trioksida di dalam asam sulfat yang memiliki konsentrasi 98,5 sampai 99%. Nah, katalis yang digunakan pada proses kontak adalah platina, vanadium oksida, dan juga ferrioksida. Urutan singkat dari proses kontak ialah: yang pertama, pembuatan SO2, kemudian gas SO2 dibersihkan, kemudian SO2 dioksidasi menjadi SO3 dengan katalis vanadium oksida, dan yang keempat, mereaksikan SO3 dengan air di dalam menara penyerap atau menara absorpsi. Reaksi singkat pada proses kontak bisa dilihat pada layar. Nah, di situ dihasilkan asam sulfat dan juga oleum. Bahan baku pada proses kontak ialah gas SO2, katalis, bisa platina atau vanadium dioksida, dan hasil yang diperoleh adalah asam sulfat dengan konsentrasi berkisar pada 78,5 hingga 99%. Dan juga pada proses kontak ini menghasilkan oleum atau asam sulfat yang di dalamnya terlarut gas SO3. Proses pembuatan asam sulfat yang ketiga adalah proses wet sulfuric acid atau disingkat dengan WSA. Proses ini dikenal dengan proses yang efisien dalam recovery sulfur dari bermacam-macam pemrosesan gas dan menghasilkan katalis asam sulfat yang komersil. Proses ini juga dapat menghasilkan banyak steam tekanan tinggi. Proses WSA ini diterapkan banyak industri di mana penghilangan sulfur dibutuhkan. Berikut adalah reaksi singkat dari proses wet sulfuric acid. Di situ ada 4 tahap, di mana tahap pertama adalah pembakaran, kemudian diikuti oleh oksidasi, hidrasi, dan kondensasi. Pada proses wet sulfuric acid, energi yang diproduksi dari reaksi digunakan untuk produksi steam. Energinya mendekati 2-3 ton steam tekanan tinggi per ton asam yang diproduksi. Perbandingan proses pembuatan asam sulfat terbagi menjadi 3 proses. Proses yang pertama yaitu proses bilik timbal, yang kedua proses kontak, yang ketiga proses WSA. Dari perbandingan proses pembuatan asam sulfat yang paling menonjol adalah dari segi biaya. Dapat kita lihat di tabel yang tertera di layar. Dari ketiga proses di atas, proses yang paling efisien adalah proses kontak. Karena apa? Satu, kualitas produk tinggi dan biaya lebih rendah dibanding proses lainnya. Dan untuk poin yang kedua, umur
katalis bisa mencapai 10 tahun pemakaian untuk normalnya. Yang ketiga, proses produksi 1 kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam sulfat. Apa saja kegunaan asam sulfat? Yaitu sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, bubuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Pembentukan asam sulfat melalui proses kontak. Dalam pembuatan asam sulfat dengan proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pembentukan gas SO2, pembentukan gas SO3, dan tahap akhir pembentukan asam sulfat atau 2H2SO4. Tahap pertama yaitu pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Selanjutnya menuju tahap 2. Tahap 2 yaitu pembentukan gas SO3. Dengan menggunakan reaksi eksotermik, gas SO2 dioksidasi ke udara. Gas SO2 dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius dan diberikan tekanan sebesar 2-3 atm menggunakan vanadium dioksida sebagai katalis. Tahap akhir pembentukan asam sulfat. Gas SO3 dicampur dengan 98% H2SO4 membentuk H2S2O7 atau asam tirosulfat, biasa disebut juga oleum. Kemudian, asam tirosulfat dicampur dengan 2% air atau H2O membentuk 2H2SO4 atau asam sulfat itu sendiri. Asam sulfat yang dihasilkan pada proses akhir ini yaitu sebesar 99,5%. Seperti itulah pembuatan asam sulfat dengan metode proses kontak. Metode proses kontak adalah metode paling efektif dan sering digunakan di dunia industri. Apa sih limbah P3 itu? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Asam sulfat. Sulfat merupakan hasil sampingan proses dari pemurnian mineral yang jika tidak kita olah akan menimbulkan masalah pada lingkungan. Asam sulfat terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfida. Misalnya besi sulfida. Air yang dihasilkan dari oksidasi ini sangat asam dan disebut air asam tambang. Asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada di biji sulfida yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Kalau diklasifikasikan menurut GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemical, asam sulfida merupakan kelas berbahaya nomor 1, yaitu mengandung sifat korosif pada logam yang menduduki kelas 1 yaitu berbahaya. Bersifat korosif, merusak atau karat pada besi dan merusak jaringan sel pada kulit manusia. Pengujian asam sulfat barium klorid menggunakan barium klorida, yakni endapan putih barium sulfat yang biasanya dilakukan dengan menambahkan reagensia terhadap larutan yang diasamkan dengan asam klorida encer seperti karbonat, sulfit, dan fosfat yang tidak diendapkan pada kondisi-kondisi ini. Selanjutnya, menggunakan timbal asekat. Lalu ada larutan perak nitrat. Selanjutnya ada uji natrium rhodizonat. Kemudian ada larutan perak nitrat. Ada uji kalium permanganat barium sulfat. Kemudian ada larutan merkurium golongan kedua nitrat.
Lalu yang terakhir, dengan menggunakan larutan benzidinohidroklorida. Baik, kita lihat nih salah satu bagaimana mereka mencampurkan bahan-bahan yang kita sebut tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahannya. Yang pertama, wadah limbah dan bahan dikategorikan ke dalam limbah berbahaya. Buang isi dan wadahnya sesuai dengan regulasi lokal atau regional yang berlaku. Jangan buang ke saluran air. Hindari melepaskan ke lingkungan terhadap instruksi khusus pada lembar data keselamatan. Lalu untuk mengolah limbah beserta wadah atau kemasannya, hanya kemasan saja yang disetujui, misalnya menurut ATK dan dapat digunakan. Harus dipisahkan limbahnya dalam kategori yang dapat ditangani secara terpisah oleh fasilitas pengelola limbah lokal maupun nasional. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan juga bagi para penonton semuanya. Terima kasih.